Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 35. Saya bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kita lihat dari awal lagi. Jadi kalau di tafsir Al-Jalalain itu banyak membahas tentang nahwu, shorof, balaghah. Bagi yang belum terbiasa ya sabar saja, udah dengerin aja itu Pak. Insya Allah nanti pasti dapat manfaat lah dari situ. Baik, kita ulangi lagi. Wa qulna, dan kami katakan, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, yakni tetaplah engkau tinggal gitu. Di sini kalau dalam bahasa Arab, uskun itu sebetulnya sudah ada dhamir mustatir, ada kata ganti yang tersembunyi, yakni uskun anta gitu. Kalau ditampakkan lafadznya uskun anta, nah ditambah lagi di sini dengan kata anta. Uskun itu sebetulnya sudah terkandung di dalamnya kata ganti atau dhamir yang tersembunyi, yaitu anta. Ditambah dengan anta, ta'kidun lidhamiril mustatir, untuk menguatkan dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi di situ. Jadi uskun anta. Yang kedua, liyu'tafa alaih, jadi supaya bisa diatofkan kepadanya, wa zaujuka, dan istrimu. Jadi uskun anta wa zaujuka. Jadi kata zauju ini diatofkan atau dihubungkan. Jadi waw dalam bahasa Arab itu wawul atfi, di sini masih ada kayak kata penghubung lah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Tinggallah engkau dan istrimu, yakni Hawa bil maddi. Jadi Hawa itu bacanya panjang, Hawa'u. Wa kana khalaqaha min dila'ihil aisar, dan adalah Allah menciptakannya min dila'ihil aisar, dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Yakni wa zaujuka al jannata, tetaplah tinggal engkau dan istrimu di sorga. Wa kula, dan makanlah kalian berdua, minha, darinya, yakni dari sorga. Rogodan, yakni aklan rogodan, yakni dengan makan yang lapang, yakni wasi'an la hijrafih. Jadi rogodan ternya lapang, dia serah deh mau makan apa kayak, yakni wasi'an la hijrafih, luas, lapang, tidak ada halangan, tidak ada larangan padanya. Haitsu syi'tuma, sesuka kalian berdua. Tapi wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati
hadhihi syajarata, pohon ini, yakni jangan mendekati itu bil akli minha, yaitu dengan makan darinya. Lalu pohon apa itu? Di Quran tidak dijelaskan, Nabi juga tidak jelaskan. Maka kalau Jalaluddin artikan wahiyal hintatu, wahiyal hintah wa awil karam au ghairuhuma, yakni dia itu adalah al-hintah kayak gandum atau awil karam atau anggur atau lainnya. Wallahualam, karena tidak disebut di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Rasulullah SAW. Fatakuna, lalu kalian menjadi, yakni fatasira, yakni jangan supaya kalian tidak menjadi minal zalimin, termasuk orang-orang zalim, yakni al-asina, orang-orang yang durhaka. Fa azallahuma syaitanu, lalu syaitan menggelincirkan keduanya. Syaitan yang dimaksud adalah iblis, yakni alhabahuma. Wa fi qiraatin fa azalahuma, di satu bacaan adalah fa azalahuma. Jadi yang biasa kita baca yaitu menurut riwayat Imam Hafs itu fa azallahuma, maknanya berdekatan. Kalau fa'azallahuma dia menggelincirkan, yakni iblis menggelincirkan Adam dan Hawa, yakni alhabahuma, di satu membuatnya keluar dari surga, pergi dari surga. Di satu bacaan fa'azallahuma, azala menyingkirkan atau nahahuma anha darinya ay al jannati, yakni dari surga, bi an qala lahuma, yaitu dengan mengatakan kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, hal adullukuma ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kalian berdua ke pohon keabadian. Nah, ini sebagaimana yang ada di surah Toha ayat 120 tuh, hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa qasamahuma, dan iblis atau syaitan bersumpah kepada keduanya, yaitu bersumpah billahi dengan nama Allah, innahu lahuma laminan nasihin, bahwa sungguhnya dia untuk mereka berdua adalah laminan nasihin, termasuk orang-orang yang memberikan nasihat. Fa akala minha, lalu keduanya makan darinya. Fa akhrajahuma mimma kana fih, lalu dia mengeluarkan mereka berdua mimma kana fih, dari apa yang keduanya berada padanya. Apa itu? Minan na'imi, yaitu dari kenikmatan, yakni surga kenikmatan. Wa qulna, dan kami katakan, ihbitu, turunlah, ilal ardi, ke bumi, ai antuma. Kok ihbitu itu wawunya kan wawul jamaah, berarti yang disuruh tiga lebih gitu. Tadi kan cuma Adam dan Hawa. Jadi menurut tafsir Al-Jalalain, yakni ihbitu maksudnya ilal ardi, ke bumi, menggunakan wawul jamaah, ai antuma, kalian berdua, bimashtamal tuma, yaitu beserta yang kalian kandung, alaihi, atasnya, yaitu min dzurriyyatikuma, keturunan kalian berdua, yaitu keturunan kalian berdua. Ba'dukum, sebagian dari kamu, yakni ba'du dzurriyyati, sebagian dari keturunan, li ba'din adun, terhadap yang sebagian adalah musuh, min dzulmi ba'dihim ba'dan, karena kezaliman yang sebagian terhadap yang sebagian. Walakum, dan bagi kamu, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, tempat tinggal, yakni maudhi'u qararin, mustaqarrun ya ay maudhi'u qararin, tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, yakni ma tatamatta'una bihi min nabatiha, apa yang kamu bersenang-senang dengannya, yang kamu nikmati dia, min nabatiha, yaitu tumbuh-tumbuhannya, ila hinin, sampai suatu masa, yakni ila waqtin qidai ajalikum, sampai waktu habisnya ajal kamu. Baik, kita lihat lagi dari awal. Jadi
Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa kepada Adam dan Hawa, wa qulna ya Adam, dan kami katakan wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu yaitu Hawa, al jannah di sorga. Maksudnya bukankah Adam dan Hawa memang di sorga? Ya, maksudnya uskun anta wa zaujukal jannah, yakni tetaplah engkau dan istrimu berada di sorga. Nah, kemudian Siti Hawa itu diciptakan min dila'ihil aisar, dari rusuknya yang sebelah kanan. Nah, kalau di surah An-Nisa, di awal An-Nisa Allah hanya katakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah ciptakan kamu dari satu jiwa. Satu jiwa itu adalah Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Adam Allah ciptakan istrinya, pasangannya. Jadi dijelaskan di ayat itu dari bagian mananya. Nah, pokoknya diciptakan dari Adam. Wa batsa minhuma, dan seterusnya. Nah, kemudian di hadis Nabi katakan, itu hadis sahih, Nabi katakan istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah terhadap istri-istri. Fa innahunna khuliqat min dhila, karena mereka itu diciptakan dari dhila. Dhila nih tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dhila'i a'laha, yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas. Jadi di hadis sahih dijelaskan begitu. Kemudian fa in dhahabta tuqimuhu, kalau engkau memaksa untuk meluruskannya, dia akan patah. Kasartah, engkau akan mematahkannya. Tetapi kalau engkau biarkan, maka istamta'ta biha wa biha awaj, engkau bersenang-senang dengannya, dan istamta'tum, saya salah apa. Jadi fa in dhahabtum tuqimuha, kalau kamu mau meluruskannya ya dipaksa patah. Tapi kalau dibiarkan ya tetap kamu menikmatinya dalam keadaan bengkok. Nah, di hadis tadi Nabi katakan bahwa fa innahunna khuliqat min dila, mereka itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'laha, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Baik, kemudian tetaplah engkau dan istrimu tinggal di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah kalian berdua ragadan, yakni wasi'an, selapang-lapangnya, la hijra fihi, tidak ada halangan, sudah terserah. Cuma satu saja yang dilarang oleh Allah, yaitu ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan engkau dekati pohon ini. Yang dimaksud jangan dekati ya bil akli minha, yaitu dengan memakannya. Nah, pohonnya ini Allah tidak jelaskan, Rasul tidak jelaskan. Kalau di tafsir Jalalain wahyal hintaha wil karam au ghairuhuma. Kemudian fatakuna minadh dhalimin, yakni supaya kalian tidak menjadi termasuk orang-orang yang zalim. Yang zalim di sini yakni yang durhaka. Baik, kemudian fa azallahuma syaitan, syaitan menggelincirkan mereka berdua. Siapa yang dimaksud syaitan? Iblis. Tadi di ayat-ayat sebelumnya kan Allah katakan iblis. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, mereka pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis itu namanya, nama diri. Jadi ada satu jin yang bernama iblis. Dan Allah katakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih.
Iblis itu dari golongan jin, lalu dia fasik dari perintah Tuhannya. Jadi Allah pertama-tama sebut namanya iblis. Setelah dia aba wastakbar, setelah dia membangkang dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir, maka Allah menyebut dengan julukannya, yaitu asyaiton. Syaiton pembangkang. Jadi sebenarnya namanya sih iblis, golongannya golongan jin. Karena dia membangkang, maka dia mendapat julukan asyaiton. Jadi baru di ayat ini Allah sebut fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Bagaimana iblis atau syaitan menggoda Adam dan Hawa? Kok bisa, dia kan seorang nabi, kemudian tertipu oleh syaitan. Tadi beliau katakan itu dengan mengatakan hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Ini di surah Tauhid saya sebutkan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yablad. Maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon keabadian, wa mulkil la yablad, dan kerajaan yang tidak sirna. Jadi kalau Adam itu digoda dengan maksiat, dia tidak tertarik. Maka caranya yaitu dengan tipuan. Mau tidak aku tunjukkan kepada engkau pohon keabadian. Nah, di sini banyak ulama mengambil kesimpulan bahwa salah satu cara iblis menggoda manusia itu menamai sesuatu yang buruk dengan nama yang baik, atau sebaliknya, sesuatu yang baik dikasih nama dengan nama yang buruk. Kayak memakan pohon atau buah dari pohon itu kan larangan Allah. Dia kasih nama yang bagus, ini pohon keabadian. Tahu tidak, kamu tidak boleh makan pohon ini supaya kamu tidak kekal di sorga. Dan kalau kamu makan pohon ini, kamu akan jadi malaikat dan kekal di sorga. Itu tipuan iblis, tipuan syaitan kepada Nabi Adam. Jadi selanjutnya sebetulnya cara syaitan menggoda manusia ya sama itu. Nah, cuma ininya yang lebih beragam, trik-triknya yang lebih beragam karena pengalaman dari zaman Adam sampai kita sekarang. Jadi ada orang yang mudah lah ditunjukkan kepadanya kenikmatan dan dikasih tahu ini neraka nih, tergiur, orang tahu itu neraka. Tapi orang yang lebih pintar, lebih alim, lebih taat kepada Allah, tidak melalui kemaksiatan, dia nggak mau, dia takut neraka, tapi ditipu dengan cara seperti ini. Ini kan banyak kan orang yang tertipu dengan cara seperti ini. Nggak apa-apa, usah lumrah lah sekarang. Lagi kamu kan punya keluarga, kamu pahlawan, nanti begini, tidak begitu, dan seterusnya. Itu godaan syaitan. Nah, jadi hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah sirna. Kemudian wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin, itu yang ada di surah Al-A'raf ayat 21. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, aku termasuk orang yang memberikan nasihat kepada kalian berdua. Nah, ini tipuannya begitu. Dia sumpah-sumpah kalau dia kasih nasihat. Orang yang mau menjerumuskan orang lain itu biasanya juga sama ini. Karena idenya itu datangnya dari bisikan syaitan. Jadi yang memberikan inspirasi itu syaitan. No, lo godain temen lo tuh lagi sakit tuh, datang kan ya. Dia yang kasih ini. Datang, sakit loh, iya sakit nih udah sebulan begini begitu, dan sudah berobat, udah kemana-mana, dokter ini dokter itu, lu udah cobain loh, ini apa, nih orang pinter, ada orang pinter, ada orang pinter, belum, masa gue pakai gituan sih, nama manusia kan harus usaha, ikhtiar, cakep ya, ikhtiar, ikhtiar. Nah, perkara dikabul atau tidak itu kan urusan Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar. Ogah yang itu ogah.
dia udah kuat ngajinya, udah tahu lah la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, dirayu terus. Ya gua sih kasih nasihat doang, kalau lo mau gua nasihatin nih buat kebaikan lo. Gue cariin orang pinter, lo mah tinggal diem di rumah, udah gue yang bayar, gue ini dan seterusnya. Jadi kayak pahlawan kan ya. Wako sama huma, innilakuma laminan nasihin. Kalau nggak kuat tertipu, dirayu terus, akhirnya ya udah deh cariin orang pinter. Begitu datang dukunnya tuh, kalau sewaktunya mati aja. Wakilaman rok, nah itu, dan dikatakan siapa yang bisa menjampe, nggak ada tuh, mati juga tuh. Nah naudzubillah kan, nah itu tujuan syaitan tuh, matinya mati karena mati dalam keadaan musyrik kan, naudzubillah kan. Padahal yang akan dapat syafaat baginda Rasulullah SAW itu, kata Rasul begini di hadis sahih riwayat Muslim tuh, Nabi katakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab semua. Yakni dosa-dosa doa-doa besarnya lah. Kayak Nabi Nuh, doa yang terbesar ya sudah digunakan di dunia, yaitu Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau sisakan seorang pun penduduk yang kafir di muka bumi. Dikabul oleh Allah. Mana doa Rasul yang terbesar itu? Nabi katakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati, aku simpan doaku, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Wa innaha na'ilatun insyaallah, insyaallah syafaatku mengenai man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, barang siapa di antara umatku yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Jadi kalau endingnya tauhid yang kuat, insyaallah dapat syafaat Rasulullah SAW. Karena itu ketika kita mau mendekati garis finish itu tidak mustahil kalau syaitan berupaya bersungguh-sungguh untuk menjerumuskan kita gitu. Kan yatis syaitanu ahadakum inda kulli syai'. Syaitan itu datang kepada salah seorang dari kamu dalam keadaan apa saja. Nah itu banyak ulama memberikan nasihat, apalagi ketika kita sudah mendekati garis finish. Nanti yang mesti kita ingat jangan sampai musyrik. Dan yang kedua, Nabi katakan fa inna man hadisnya panjang tuh, fa inna man kana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kata-katanya la ilaha illallah dia masuk surga. Jadi itu yang mesti kita ingat, bahwa ketika kita mau menghadap Allah, kalau misalnya ada godaan begini begitu, saya katakan yang lain jangan. Kita ingat pesan Rasul, kata-kata terakhir kita la ilaha illallah. Nah, itu pesan Rasul. Jadi kadang orang mentalkin orang nih karena ya ilmunya kurang kadang-kadang itu. Ada orang sudah sakaratul maut, Pak istighfar, Pak istighfar. Beliau orang zaman dulu ya bahasanya masih istighfar, Pak istighfar. Udah nggak diterima itu istighfar. Tinggal satu saja bagi seorang muslim yang diterima satu, yaitu kalimah tauhid la ilaha illallah. Yang kedua, Nabi pesan kalau mau mati, la yamutanna mu'min illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali seorang mukmin mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik terhadap Allah. Jadi mau mati husnudzan, insyaallah amal saya diterima, insyaallah dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnudzan. Tapi husnudzan itu nggak bisa dipaksakan atau dibuat-buat. Nggak bisa. Kata Rasul, ada orang nanti yang di hari kiamat tidak membawa pahala apapun. Ditanya oleh Allah, kenapa nggak bawa pahala ini, pahala itu? Kunna nuhsinu dzanna billah. Dulu ya Allah kami berprasangka baik terhadap Allah.
Kata Rasul nih, lau ahsanul dhanna la ahsanul amal. Kalau memang benar mereka berprasangka baik, pasti amalnya juga dibagusin gitu. Jadi nggak bisa kita membohongi diri sendiri. Orang nggak pernah tobat, tapi husnudzan kepada Allah kan gimana mau husnudzan. Jadi nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita di akhir hayat taubatan nasuha, atau selalu bertaubat kepada Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, insyaallah bisa nanti mengakhir hidup dalam keadaan husnudzan, berprasangka baik terhadap Allah. Baik, kita kembali ke ayat yang kita pelajari tadi. Jadi dari mana kita tahu bahwa syaitan dari golongan manusia itu dapat inspirasi dari syaitan dari golongan jin? Nah, itu ayat Allah yang yuhuna ila auliyaihim tuh. Jadi syaitan-syaitan dari golongan jin itu memberikan wahyu, memberikan bisikan, memberikan inspirasi kepada teman-teman dekatnya dari golongan manusia. Jadi kalau setan dari golongan manusia itu ada saja idenya untuk menjerumuskan manusia, itu karena yang memberikan bisikan adalah syaitan dari golongan jin. Jadi idenya ada saja. Baik, kita lanjutkan. Kemudian fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu dia keluarkan keduanya dari tempat di mana keduanya berada padanya, yakni surga, yakni an-na'im, minan na'im. Yakni apa yang mereka, tipuan yang mereka lakukan terhadap Adam dan Hawa menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari surga. Wa qulnah bitu, dan kami katakan turunlah kamu, yakni turun ke bumi, ilal ardi, ai antuma bimastamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Kok ihbitu wawul jamaah, yakni kamu berdua dan yang kalian berdua kandung, yaitu keturunan kalian berdua. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian dari kamu adalah musuh buat yang sebagian, yakni ba'du dzurriyyah, sebagian dari keturunanmu itu li ba'din adu, menjadi musuh bagi yang sebagian. Kenapa? Min dzulmi ba'dihim ba'dan, karena kezaliman yang dilakukan yang sebagian terhadap yang sebagian yang lain, maka jadi bermusuh-musuhan. Jadi Allah SWT katakan kamu nanti akan saling bermusuhan ya. Ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan bagi kamu di bumi mustaqarrun, yakni maudhi'u qarar, tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ilahin, yakni mata'un ma tatamatta'una bihi min nabatiha, ilahin, sampai suatu masa, yakni sampai waktu inqidai ajalikum, sampai habisnya waktu ajal kamu. Berikutnya, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat. Kalau talaqqa artinya menerima. Talaqqa Adamu mir rabbihi. Adam menerima dari Tuhannya. Apa yang dia terima? Kalimatin, beberapa kalimat. Nah, kemudian nanti yakni alhamahu iyyaha. Allah ilhamkan kalimat tadi. Wa fi qiraatin, di satu bacaan. Kalau sekali lagi yang kita pelajari itu kan dari Imam Hafaz. Nanti ada satu bacaan binasbi Adama, Adamnya mangsub. Jadi bukan fatalaqqa Adamu, fatalaqqa Adama. Kemudian wa raf'i kalimatin, dan kata kalimat dirafa'kan jadi fatalaqqa Adama mir rabbihi kalimatun, itu di satu bacaan. Nah, itu maknanya beda. Ai ja'ahu, yakni datang kepadanya. Talaqqa yakni datang, itu apa? Adama kepada Adam, yang datang apa? Kalimatun mir rabbihi, dari Tuhannya, itu kalimatun, beberapa kalimat. Ya, Pak, ada bacaan seperti itu. Apa kalimat itu? Yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang ada dalam surah Al-A'raf ayat 23 itu. Rabbana dzalamna anfusana, dan seterusnya al-ayah. Fada'a biha,
Lalu Adam berdoa dengannya. Fataba alaih. Lalu Allah terima taubatnya, berikan taubat kepadanya qabla taubatih. Innahu huwat tawwabu, sesungguhnya dia yakni Allah huwat tawwab, dialah maha penerima taubat ala ibadihi terhadap para hambanya, ar-rahim yakni yang penyayang, bihim terhadap mereka. Jadi ini apa yang ada di surah Al-A'raf itu menurut para ulama ini yang dimaksud dengan fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Apa doa yang selalu dibaca Adam? Rabbana zalamna anfusana. Jadi kalau pengen diampuni Allah, kita ngaku dulu di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami. Jadi kalau mau diampuni Allah ngaku, jangan cari-cari alasan. Karena ada juga kan orang yang suka, ya Allah saya ini karena si fulan. Nah, biasanya dalam obrolan sehari-hari seringkali orang bela diri itu, cari pembenaran, rasionalisasi. Ya dia tuh yang ngejerumusin. Ya kenapa kita mau dijerumuskan itu? Maka ngaku saya Rabbana dzalamna anfusana. Baru minta ampun, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Baik, sampai dengan ayat 37. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan tafadhalu, silakan. Silakan Pak Ji. Ya, ya betul. Yang saya pernah dengar itu Nabi Adam bisa menolak, tetapi setan itu menggoda istrinya. Ya, ya betul. Dan istrinya mendorong. Ya, ya. Ya betul, betul. Ya. Betul, betul. Jadi memang bukan hadis yang tadi itu, cuma di kisah-kisah, terutama kisah Israiliyat itu begitu, bahwa yang digoda istrinya. Ya betul, memang kayak saya contohkan ini, para ulama itu katakan kadang-kadang syaitan tidak bisa menggoda kita secara langsung, kadang lewat orang lain. Kita ikhlas lillahi ta'ala dalam beribadah, bersedekah. Digoda, dibangkitkan di hati kita, nggak bisa kita riya, nggak, saya lillahi ta'ala. Tapi gimana caranya? Lewat orang lain. Orang yang dulu kita santuni, kita perlakukan dengan baik, nggak tahu diri orang gitu ya, nggak tahu diuntung. Terus, nah itu kan cara syaitan sebetulnya untuk menghapus pahalanya, yaitu biar kita marah. Lo begitu sekarang mang gue, lo nggak ingat dulu waktu lo susah gue yang tolongin. Nah padahal Allah katakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi bisa itu melalui orang lain, apalagi melalui istri bisa. Dirayu terus. Kelemahan suami kan istri diantaranya. Ya tetap kalau yang dia sarankan ke kita yang baik, sudah barang tentu kita terima kita ini. Tapi kalau yang tidak baik ya kita harus tetap kuat, enggak. Kita harus kuat. Ini setan masuk melalui istri kita. Ya betul. Memang lewat siapa saja, termasuk istri, keluarga dan seterusnya. Baik, insyaallah begitu Pak Haji. Ya silakan.
Ya kayak contohnya inilah, orang laki itu kuat sebetulnya kalau soal ini. Yang suka nggak kuat siapa? Istri kan. Nah, maka bisa orang melanggar aturan Allah, korupsi, nipu atau lainnya itu karena kadang-kadang dorongan dari istri. Nah, ketika membahas ayat ini nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Dibuat manusia itu memandang indah kecintaan terhadap an-nisa. Lalu ada tuh yang protes tuh, kok enggak minar rijal ya, kok hanya minan nisa. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Kecintaan terhadap istri, terhadap perempuan, kok tidak terhadap suami atau terhadap lelaki. Lalu berarti perempuan objek dong. Yang diutamakan hanya lelaki itu. Wal banin, anak-anak, kalau anak-anak dua-duanya lah. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang banyak minadz dzahabi wal fiddah dan seterusnya. Nah itu di pengajian ibu-ibu ketika membahas itu saya tanya, Bu, saya mau nanya tapi tolong jujur. Jujur, kira-kira ibu-ibu itu lebih tergoda ke lelaki atau ke duit? Baru pada mesem. Iya bener, saat duit ya bener, berarti godaan bukan perempuan tidak tergoda oleh lelaki, tergoda juga, tapi yang lebih berat godaan perempuan itu adalah nih apa, al-qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah, emas, perak, wal khailil musawwamah dan seterusnya. Nah lelaki godaan utamanya ya an-nisa. Duit juga seneng, tapi lebih kuat lelaki kalau soal apa duit, nggak terlalu ini. Biasanya perempuan. Maka banyak lelaki usahanya berantakan biasanya karena tergoda oleh apa peyem ya perempuan. Jadi kalau perempuan masih cakep tuh, 19 tahun, dinikah sama orang 50 lebih, mau asal nih. Kalau ininya kurang ya ogah dia, ya Allah udah tua nggak punya apa-apa dia ogah. Kalau banyak duitnya dia mau, suaminya umur 55 dan istrinya masih 20 tahun dia mau. Wallah alam, insyaallah begitu yang ada di ayat tadi. Baik, silakan. Ya, mana? Ya, betul. Ini kan apakah itu memang kodrat manusia seperti itu setelah ke dunia? Ya. Makanya kan sekarang ini juga banyak banyak orang-orang itu melakukan penyimpangan juga, termasuk kayak korupsi itu Ya. karena pengaruh istri. Betul. Itu memang kodrat Ya. Ya. Kalau dimasuk kodrat, yakni kodrat Allah bahwa godaan yang terberat itu insya Allah benar. Nah, adapun orang lulus atau tidak, nah itu kan memang kita suruh pilih kan lulus atau tidak, karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan karena hendak menguji kamu siapa yang terbaik amalnya di antara kamu. Jadi memang ujian. Nah, tadi ujiannya yang kalau lelaki yang paling berat ya itu tadi perempuan gitu. Kalau perempuan yang paling berat ya duit. Cuman ya kalau kita minta tolong Allah dan berusaha, insya Allah lulus kita dalam ujian tadi. Semua lelaki juga pasti senang perempuan, kecuali yang nggak normal lah gitu. Kalau lelaki pasti senang perempuan yang cakep, muda lagi. Tapi kan tergoda atau tidak, atau ditempuh dengan cara yang syar'i atau
Tidak. Kemudian semua orang juga senang duit. Siapa nggak senang duit? Nah, orang yang sudah tua renta pun dia masih semangat kalau bicara soal duit. Tapi semuanya tadi kan godaan. Jangan sampai maghrur kita aja tertipu. Boleh kita punya dunia yang banyak, punya harta yang banyak boleh. Kalau tujuannya untuk tadi kayak di hadis Nabi yang la hasada illa fitnatain. Nggak boleh iri yang dimaksud tuh ghibtah tuh pengen banget terobsesi gitu. Kecuali dua tuh. Rajulun atahullahu malan, orang yang dianugerahi harta oleh Allah, fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, dia berinfakan malam dan siang. Ini boleh ngiri dalam arti terobsesi, pengen kayak dia banyak duitnya, rajin beramal, nah itu boleh. Nah kalau sekedar banyak harta nggak usah pengen kita boleh terobsesi itu jangan. Contohnya Qarun, waktu Qarun keluar mengenakan atribut kekayaannya, yang pengen kayak Qarun kan yang kafir. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kenapa kita tidak dikasih seperti yang diberikan, atau aduhai betapa senangnya kalau diberikan kepada kami seperti yang diberikan kepada Qarun. Nah sedangkan orang-orang yang beriman katakan wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Hei Qarun, carilah negeri akhirat pada harta yang Allah anugerahkan kepada engkau ini. Jadi bisa sebenarnya harta dipakai untuk membeli akhirat, membeli sorga lah gampangnya itu. Tapi juga jangan berlebihan, wala tangsa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Yang kedua, rajulun atahullahul Quran, orang yang dianugerahi Al-Quran oleh Allah. Siapa ini? Ya yang ahlul Quran, yang hafid Quran, ahli Quran dan seterusnya. Tapi kalau sekedar begitu aja nggak usah pengen kita. Yang boleh kita pengen ahlul Quran yang yaqumu bihi, dia laksanakan tuh ana al-lail wa ana an-nahar, malam dan siang. Karena itu kan naudzubillah tsumma naudzubillah, ada juga kan orang yang ahlul Quran, hafidh dan seterusnya, tapi kok menyimpang dari yang diajarkan oleh Al-Quran. Itu nggak saya pengen. Yang kita pengen pinter baca Quran, hafidh Quran, ahli tentang Quran dan melaksanakannya ana al-lail wa ana an-nahar. Nah terhadap dua orang ini kita boleh ngiri. Baik, jadi ya godaannya lewat mana saja lah. Wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, jangan juga diperdayakan oleh al-gharur, si tukang tipu, yaitu syaitan. Ya silakan. Ya, fadhal. Ya. Betul. Buah yang terlarang, ya betul. Tetap di surga gitu ya. Ya begini. Kalau itu sih skenario Allah, nah begitu. Ada ya. Nah kemudian yang jelas Allah lebih tahu kenapa kok manusia yang dijadikan khalifah. Ternyata manusia itu di saat dia beriman, bertakwa ya kayak malaikat. Tapi di saat durhaka ya dia kayak syaitan gitu. Kayak contohnya tentang kisah Hangdolah itu. Hangdolah yang kalau Rasul yang menjelaskan tentang Quran, tentang hari kiamat, seolah lihat dengan mata kepala itu kan kayak malaikat. Tapi kata Rasul sa'atan fasa'atan, sesaat. Itulah manusia, ada sisi baik, ada sisi buruknya. Dan yang ini ya diantaranya, malaikat kan statis gitu. Kalau manusia kan berkembang, karena Allah kasih ini kan. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang udah jauh kan peradaban manusia itu makin banyak ya, tapi tetap pesan Allah itu ikuti petunjuk Allah kayak di ayat berikutnya nanti.
Fa imma ya'tiyannakum min huda dan seterusnya. Gitu ya Pak Haji ya. Baik, silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada sampai di sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.